Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan kami menyampaikan materi tentang rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup pada Environmental Management System ISO 14001 tahun 2015. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Agung Trisdian dan rekan saya Devita. Berikut outline yang akan kelompok kami sampaikan. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua manfaat dan fungsi, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat cara membuat, yang kelima cara interpretasi, yang keenam yaitu contoh penerapan. Definisi. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RKL, yaitu upaya penanganan dampak besar dan penting untuk melestarikan lingkungan hidup dari dampak kegiatan serta usaha yang telah dilakukan. Nah, contohnya yaitu dalam kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lalu yang kedua yaitu Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL, yaitu upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting dari akibat rencana usaha atau kegiatan yang telah dilakukan. Contohnya, dalam pengukuran, pengamatan, dan pengumpulan informasi pada komponen lingkungan. Nah, manfaat dan fungsi pada rencana pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan. Yang kedua, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas. Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya. Yang keempat, menghemat dalam pemanfaatan sumber daya seperti modal, bahan baku, dan energi. Yang kelima yaitu sebagai bukti ketaatan hukum seperti perizinan. Lalu yang kedua yaitu manfaat dan fungsi pada rencana pemantauan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu menguji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, sarana uji hipotesis dampak penting yang dinyatakan dalam dokumen andal. Yang ketiga, dapat monitoring secara cepat dalam perubahan-perubahan kualitas lingkungan. Yang keempat yaitu memperkecil risiko dan potensi gugatan hukum dari pihak eksternal terhadap dampak kegiatan. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra nama baik perusahaan di kalangan pemerintah, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis rencana pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan cara pendekatan teknologi, pendekatan sosial dan ekonomi, pendekatan institusi. Lalu yang kedua yaitu rencana pemantauan lingkungan hidup, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan cara membuat ISO 14001/2015, di mana salah satu bentuk pengakuan internasional yang dapat dibuktikan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan di tempat kerjanya adalah memiliki sertifikat kelulusan berdasarkan standar ISO 14001/2015, di mana sertifikat tersebut merupakan lambang pengakuan dari pihak luar yang kredibel dan independen bahwa perusahaan ataupun organisasi tersebut telah menjalankan persyaratan di ISO 14001/2015 pada tempat kerjanya. Nah, pada ISO 14001/2015 ini diperkenankan pendekatan sistematika PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Nah, untuk mencapai perbaikan dan kelanjutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PDCA? Yang pertama itu adalah plan, di mana plan ini adalah memahami konteks organisasi ataupun perusahaan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan organisasi maupun perusahaan serta kebutuhan dukungan untuk mencapai hasil yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu adalah do. Do sendiri merupakan melaksanakan proses yang telah direncanakan untuk mencakup perencanaan, pengendalian, operasional, dan kesigapan. Nah, selanjutnya yaitu adalah cek, di mana cek ini untuk memantau dan mengukur evaluasi kinerja lingkungan untuk memasuki audit internal dan tinjauan manajemen. Dan yang terakhir ini yaitu adalah action, yaitu
mengambil tindakan secara berkala untuk mengatasi kebijaksanaan. Nah, selanjutnya di sini adalah cara interpretasi ISO 14001/2015. Nah, bagaimana sih EMS ini pada tahapan interpretasi ISO 14001/2015 ini? Nah, adapun 4 tahapan yang merupakan nilai kunci untuk perusahaan menjalankan EMS interpretasi step-nya. Yang pertama itu dapat dengan melakukan penguatan visi maupun misi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya itu adalah perencanaan pencapaian tujuan, ada implementasi, dan adanya analisis serta perbaikan. Nah, supaya lebih dijalankan secara efektif, maka nantinya 4 step ini harus dilakukan sesuai, yaitu plan, do, check, and action-nya. Nah, perusahaan yang berjalan dengan sesuai implementasinya, maka akan diuji coba dan dipertimbangkan. Nah, adapun contoh penerapan ISO 14001 di perusahaan, di mana di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang telah berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan telah lolos sertifikat ISO 14001/2015. Nah, beberapa perusahaan tersebut diantara lainnya yaitu adalah PT Indosmen, di mana PT Indosmen ini merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. Indosemen sendiri sudah memiliki sistem operasi pembuatan semen yang berhubung dengan total kapasitas produksi di setiap tahunnya, yaitu mencapai 15,4 juta ton. Sebagai perusahaan besar yang memiliki kepercayaan pada publik, Indosemen ini juga telah menerapkan ISO 14001/2015. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah PT Pertamina EP, di mana PT Pertamina EP ini berlokasi di Cepu, selalu berupaya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dengan baik. Nah, salah satu caranya yaitu dengan bekerja sama oleh pihak ketiga untuk melakukan analisis kondisi lingkungan lewat pemantauan lingkungannya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini yaitu adalah PT PLA Indonesia, di mana PT PLA Indonesia ini sangat sadar posisinya sebagai perusahaan besar di Indonesia yang memiliki masyarakat yang majemuk dan memiliki tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu adalah PT Yuasa Battery, di mana perusahaan ini beragam jenis aki yang digunakan untuk kebutuhan kestandaran bermotor, industri, telekomunikasi, dan komputer. Nah, sistem pembangunan limbah perusahaan ini telah ditangani dengan baik karena perusahaannya juga telah memiliki sertifikasi ISO 14001/2015. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.